Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Suatu iman, alhamdulillah kita kembali lagi di dalam majelis ilmu di sore ini yang kita pada hari Selasa yang sejuk ini ya sejuk sehingga kita nyaman diberikan sebuah kenikmatan dan juga nikmat keimanan, keislaman yang tak pernah terlupakan dan juga kesempatan yang kita akan membahas pada sore ini tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, dan kita akan beri judul pada sore ini yaitu tentang penciptaan Adam. Diriwayatkan oleh Abu Musa al-So'arai ya, meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah menciptakan Adam dari segenggam debu yang diambil dari tanah yang berbeda-beda, sehingga anak-anak Adam telah diciptakan sesuai dengan komposisi tanahnya. Oleh karena itu, dari manusia ada yang putih, merah, hitam, dan kuning. Ada juga yang memiliki kebaikan dan kejahatan, kemudahan dan kesedihan, dan apa yang datang di antara mereka. Ini dalam Sahih Bukhari ya. Sahih Al-Bukhari ya. Ini menjelaskan bahwa dalam hadis yaitu penciptaan Adam dari segenggam debu ya. Debu dari tanah yang memang beda-beda. Ada komposisi, ada bahan masing-masing itu berbeda-beda sesuai dengan kadarnya. Karena itu ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya merah ya, hitam dan kuning gitu ya. Dan nanti punya keturunan, ada keturunan yang hitam, ada putih, ada juga yang cowok ya, matang ya. Itu di kita ya, campuran ya. Gitu. Itu campuran di kita ya. Nah, ada yang memiliki kebaikan dan kejahatan. Jadi dari penciptaan itu ada kadarnya ya, ada sifat-sifatnya ya. Kalau penciptaan itu baik, ya memiliki kebaikan sehingga punya kemudahan, dan juga kejahatan, ada pula yang kesedihan. Itu tergantung dengan bagaimana takdir gitu ya. Tetapi takdir bukan berarti kita menjadi diam saja ya. Telah ditetapkan sifat-sifatnya, bukan berarti kita menjadi orang yang pasrah pada takdir ya. Yang saya pasrah gitulahnya, terus gitunya, terus dituna gitunya. Tidak ya. Tapi harus ada amal, ada usaha ya. Dan senantiasa berdoa serta bertawakal terhadap hasil. Itulah dari kriteria iman terhadap takdir.
Dari dulu juga orang yang baik, orang yang jahat sudah ditentukan ya. Karena itu yang kita cari takdir yang baik ya gitu. Takdir yang baik. Karena pasti akan dimudahkan lima khuliqalah, akan dimudahkan sesuai dengan penciptaannya gitu. Cari takdir dengan yang amal soleh gitu, supaya kita mendapatkan berbagai kebaikan. Nah, ini penjelasannya bagaimana Ibnu Mas'ud dan sahabat yang lainnya berkata dari Nabi menyatakan bahwa Allah mengutus Jibril ke bumi untuk mengatakan bahwa Allah mengutus Jibril ke bumi untuk mengambil tanah liat. Jadi ini adalah ceritanya ya, kisahnya bagaimana Allah mengutus Jibril ke bumi untuk mengambil tanah liat untuknya. Bumi berkata, aku berlindung kepada Allah dari engkau yang mengurangi kuantitas saya, gitu. Kata bumi gitu, aku berlindung gitu. Atau menodai saya. Kemudian Jibril kembali dan tidak mengambil apapun, gitu. Tidak mengambil seperempat, tidak mengambil sepertiga, tidak mengambil sedikitnya, tidak mengambil sebagian, tidak bawa apa-apa ya, gitu. Dia berkata, ya Tuhanku, tanah mencari pelindungan kepadamu dan dikabulkan. Maka Allah mengutus Mikail untuk tujuan yang sama. Dan tanah juga mencari pelindungan kepada Allah ya. Dan dikabulkan juga. Jadi dia juga kembali dengan, kalau istilahnya di kita, tangan kosong ya gitu ya. Tangan kosong, tidak membawa apa-apa ya. Jadi dia kembali dan berkata kepada Allah apa yang Jibril katakan di hadapannya, sama ya. Maka kemudian Allah mengutus malaikat maut ya. Itu malaikat maut ya. Itu. Namanya malaikat maut ya. Sanes Israel ya. Karena Israel itu dari riwayat-riwayat Israiliyat ya. Riwayat-riwayat dari Yahudi maupun Nasrani ya, yang memang tidak ada nas-nasnya dan tidak ada yang menguatkannya ya. Jadi jangan dikatakan Israel ya, malaikat maut saja gitu. Dan tanah mencari pelindungan kepada Allah. Malaikat berkata, saya juga mencari pelindungan Allah dari kembali tanpa melakukan perintahnya. Kemudian dia mengambil tanah liat dari muka bumi dan mencampurnya. Dia tidak mengambil dari satu tempat tertentu, melainkan ia mengambil tanah liat yang putih ya, merah dan hitam dari tempat yang berbeda-beda. Nah, jadi kulit-kulit kita kan bervariasi ya, karena tanah yang diambil juga bervariasi ya gitu. Karena itu malaikat maut naik membawanya, Allah merendamnya ya, tanah liat tersebut sampai menjadi lengket ya, sampai menjadi lengket. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, surat Shad ayat 71 sampai 72 ya, sudah dijelaskan ya. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, inni khaliqum basyaram min tin, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Faida samwaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku,
maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Jadi inilah bagaimana penciptaan dari Adam ya. Penciptaan Adam sebegitu jelasnya, sebegitu lengkapnya, luar biasa bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Sehingga kalau kita renungi terhadap penciptaan ini, seharusnya menjadikan kita mentadaburi ayat-ayatnya dan sadar bahwa kewajiban beribadah, karena Allah juga berfirman, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah, kepada Rabbmu yang menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu. Jadi menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, seperti para nabi ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu adalah diciptakan sebagaimana tujuannya adalah untuk bertauhid, agar umatnya senantiasa beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Itulah tujuan dari penciptaan ya. Karena itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita lanjutkan ya, sedikit lagi. Kemudian Allah membentuk Adam menjadi manusia ya. Jadi bukan dari monyet ya, bukan dari kera ya. Ya. Tetapi jadi manusia ya gitu. Karena tidak ada keturunan kera ya. Tidak ada turunan kera menjadi manusia ya. Tetapi ia tetap sosok tanah liat selama 40 tahun ya. Nih, bagaimana penciptaan Adam. Ia awalnya sosok tanah liat selama 40 tahun. Para malaikat lalu melewatinya. Mereka dihinggapi rasa takut dengan apa yang mereka lihat. Dan iblis merasa paling takut. Ia biasanya melewati sosok Adam. Ia memukulnya, jadi tanah itu bisa dipukul ya. Yang akan membuat suara seperti tembikar. Itu. Karena itu dalam surah Ar-Rahman, surah keberapa? 55 ya. 55 ayat ke 14. Ayat yang ke-14 ya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar ya. Ia menciptakan manusia dari tanah kering yang seperti tembikar ya. Itulah tanah kering yang seperti tembikar. Ketika saatnya mendekat untuk meniupkan ruh ke dalam Adam, seperti firman Allah, Dia memerintahkan kepada para malaikat di dalam surah Al-Anbiya 21 sampai 37 ya. Dua satu sampai 37. Amit takhadu alihatan minal ardihum yungsirun law kana fihima alihatun illam lahu lafasadata fasubhanallahi ya rabbil arsy amma yasifun la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, dan seterusnya. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati,
seandainya pada keduanya di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Jadi kalau ada Tuhan selain Allah pasti sudah binasa, sudah hancur ya. Bahkan Tuhan itu tidak mungkin hancur ya gitu. Nah, ini adalah hujah yang luar biasa nih. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Dan Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Jadi kita dalam mengetahui sifat-sifat Allah, beriman pada sifat-sifat Allah, hendaklah jangan banyak pertanyaan gitu ya. Gitu. Allah istiwa di atas arsy. Oh, bagaimana Allah istiwanya? Sudah cukup gitu ya. Tidak usah ditanya gitu ya. Beres gitu ya. Beres gitu, balik gitu kan itulah gitu. Ditanya jadi liar. Oh, apakah Allah duduk gitu kan? Apakah Allah nanti kalau turun nanti singgasananya kosong kan gitu kan, jadi liar gitunya. Para reguh gitunya gitu. Geus. Jadi itu balik gitunya. Gitu. Da lain jalan salap nu kitu mah gitunya. Iya gitu kan gitu, karena itu emang keras gitu ya gitu, haruslah tegas seperti itu ya, karena menghindarkan manusia dari kesesatan gitu. Da umat mah aya nu pira sebeuleun gitunya gitu, karena itu ketegasan sangat diperlukan, tapi pada tempatnya ya gitu ya, pada tempatnya ya gitu. Nah, seperti itulah bagaimana Allah tidak ditanya tentang apa yang ia kerjakan gitu. Sudah, kalau Allah mengatakan summa stawa alal as, sudah berhenti. Kita beriman saja, beres, selesai gitu ya gitu. Gitu. Gak usah digambarkan, ditanyakan, ditakwil gitu kan. Gitu. Nah, gitu ya. Tapi justru kitalah yang ditanya gitu. Wahum yus'alun gitu. Ketika doa kita belum diijabah, doa kita belum menjadi kenyataan, ya sudah, jangan pertanyakan bagaimana Allah belum mengijabah doa kita dan seterusnya, jangan usah dipertanyakan gitu ya gitu. Tapi justru kita yang menanyakan, mungkin kita dosanya bagaimana gitu ya, mungkin kita kesalahannya bagaimana, banyak gitu ya nah gitu ya. Jangan ada perlakuan yang kita selalu ingin protes gitunya. Nah itu aneh itu ya, aneh. Ayat-ayat Qur'annya seperti ini kita selalu ingin protes. Nah gitu ya. Nah, hilangkanlah hal-hal seperti itu ya. Jangan anehnya. Sampai ayat 37 ya. Wah, lumayan nih ya. Berarti 1 halaman lebih nih ya tuh. 1 halaman lebih. Berarti 2 ayat lagi aja ya. Siap. Berarti tadi sampai amit tahodu min dunihi alihah. Kul hatu burhanakum hadza dzikruman ma'iya wa dzikruman qabli. Bal aksaruhum la ya'lamunal haqqa fahum mu'ridun. Al-ayah. Atau apakah mereka mengambil ilah-ilah selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang yang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling. Jadi bagaimana ini hujah yang luar biasa membantah orang-orang musyrik ya. Membantah orang-orang qadariyah, orang-orang filsafat ya. Itu. Coba kalau misalnya Tuhan-Tuhan yang disifatkan oleh orang-orang qadariyah dan filsafat gitu ya, apakah Tuhan-Tuhan yang lain gitu ya? Nah, gitu. Luar biasa ya gitu. Karena itu, katakanlah wahai Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu.
Maka kita maka kita membantahnya dengan Al-Qur'an gitu ya. Dengan perkataan-perkataan yang terpararuguh gitu ya. Harus dengan dalil. Dan Al-Qur'an itu sebagai peringatan ya gitu. Gitu ya. Kiraku diingatkan mah sadar-sadar gitunya. Itu sadar-sadar mah lain jalmi ya gitu ya. Ya. Itu karena itulah bagaimana kebanyakan mereka tidak mengetahui ya. Itu bahkan embung gitunya. Embung apal gitunya, tidak mau hafal gitu ya. Ya segitu halanya lah. Terus 20 menit ya. Mungkin itu saja dulu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya, supaya tentunya kita memperbaiki ya dari ibadah kita ya dengan mentadaburi Al-Qur'an ya. Karena itu janganlah kita menjadikan Al-Qur'an sebagai permainan atau sebagai indah-indahkan iramanya saja, tapi harus menjadi petunjuk ya, menjadi hudan ya gitu. Dan bukanlah seseorang yang menjadikan hudan kalau ia mentakwil-takwil ayat-ayat Al-Qur'an ya. Karena jalannya para nabi dan para sahabat tidaklah mereka mentawil-tawil ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Mereka pasrah apa adanya dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya, bukan ada apanya ya gitu ya. Nah, itu saja dahulu. Barakallahu fikum. Insyaallah besok kita lanjut lagi dari pelajaran tentang doa-doa. Walafu minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.